Jumat 3 April 2026, dunia dikejutkan oleh jatuhnya jet tempur F-15A Strike Eagle milik Amerika Serikat di atas wilayah Iran. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara, membuat suasana politik dan militer di kawasan Timur Tengah semakin panas. Jet tempur canggih ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika, dan kejatuhannya langsung menjadi sorotan internasional. Pesawat itu ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Provinsi Koh Giluyeh dan Boyer Ahmad, hanya 30 mil dari Teluk Persia. Serangan rudal permukaan ke udara ini menunjukkan kemampuan pertahanan Iran yang semakin modern dan siap menghadapi ancaman dari luar. Lokasi jatuhnya pesawat yang dekat dengan perbatasan strategis menambah ketegangan di antara negara-negara tetangga. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 dekade pesawat tempur AS dijatuhkan musuh, sebuah pukulan simbolis dan strategis. Kejadian ini bukan hanya soal kehilangan alat tempur, tapi juga menyentuh harga diri militer Amerika. Banyak pihak menilai, insiden ini bisa menjadi titik balik dalam dinamika kekuatan di kawasan. 2 awak pesawat, seorang pilot dan Weapons Systems Officer berpangkat kolonel, kini terdampar di wilayah musuh, menjadi target perburuan intensif Iran. Mereka harus bertahan hidup di tengah lingkungan yang asing dan berbahaya, sambil menghindari penangkapan oleh pasukan Iran yang terus memburu mereka siang dan malam. Media pemerintah Iran segera merilis gambar reruntuhan pesawat, mengklaim kemenangan besar atas Amerika. Tayangan ini disiarkan berulang kali di televisi nasional, memperkuat narasi bahwa Iran mampu menantang kekuatan militer terbesar dunia. Publik Iran pun menyambut kabar ini dengan rasa bangga dan percaya diri. Bagi Washington, insiden ini memicu krisis misi utama berubah menjadi penyelamatan 2 prajurit di jantung pertahanan lawan. Para pejabat tinggi Amerika segera menggelar rapat darurat, merancang operasi penyelamatan yang sangat berisiko dan penuh tekanan. Setiap detik sangat berarti bagi keselamatan kedua awak yang terjebak. Dunia menyaksikan, bertanya-tanya, bisakah Amerika membawa pulang prajuritnya dari wilayah paling berbahaya di Iran? Media internasional terus memantau perkembangan, sementara keluarga kedua awak menunggu dengan cemas kabar terbaru. Situasi ini menjadi ujian besar bagi diplomasi dan kekuatan militer Amerika Serikat. Langit Iran hari itu menjadi saksi pergeseran kekuatan dan narasi baru dalam konflik Timur Tengah. Peristiwa ini menandai babak baru dalam persaingan geopolitik, di mana setiap langkah dan keputusan akan menentukan masa depan kawasan yang penuh gejolak ini. Setelah eject dari F-15I, kedua awak pesawat terlempar ke udara dengan kecepatan tinggi, merasakan hentakan adrenalin dan ketidakpastian yang luar biasa. Dalam hitungan detik, mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi darurat, berusaha tetap tenang di tengah kekacauan. Kedua awak mendarat terpisah di pegunungan Zagros yang liar, sebuah wilayah yang terkenal dengan medannya yang terjal dan sulit dijangkau. Angin kencang dan suhu dingin menambah tantangan, membuat proses pendaratan semakin berbahaya. Sang pilot, tanpa cedera serius, segera bersembunyi di balik bebatuan dan semak, lalu mengirim sinyal darurat terenkripsi menggunakan radio khusus militer. Ia tahu setiap detik sangat berharga, berpacu dengan waktu sebelum tim pencari Iran tiba di lokasi. Setiap suara ranting patah atau bayangan yang bergerak menjadi ancaman nyata. Ia bertahan 7 jam penuh ketegangan, menanti keajaiban penyelamatan di tengah rasa takut dan harapan yang silih berganti. Sementara itu, WISO terluka parah akibat pendaratan keras, terisolasi di lereng curam, dan harus bertahan dengan luka yang membatasi geraknya. Setiap gerakan kecil terasa menyakitkan, namun ia tetap berusaha bertahan hidup. Ia bersembunyi di balik batu besar, menahan sakit dan rasa takut, berharap rekan-rekannya tak akan meninggalkannya sendirian di tengah pegunungan asing yang sunyi. Iran segera mengerahkan pasukan dan garda revolusi, menyisir area jatuhnya pesawat dengan intensitas tinggi. Mereka bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menangkap pilot Amerika, meningkatkan tekanan dan bahaya bagi kedua awak. Pegunungan yang biasanya sunyi kini berubah menjadi arena perburuan manusia, dengan lampu sorot dan suara langkah kaki patroli yang menambah suasana mencekam di malam hari. Kedua awak Amerika kini menghadapi pertarungan batin antara harapan untuk diselamatkan dan ancaman penangkapan yang semakin nyata. Mereka harus tetap waspada, saling percaya, dan tidak kehilangan semangat.
Setiap detik di pegunungan itu adalah pertaruhan hidup dan mati, di mana waktu terasa berjalan sangat lambat di tengah ketegangan yang terus meningkat. Di tempat lain, operasi penyelamatan mulai dirancang dengan penuh kehati-hatian. Tim penyelamat harus bergerak cepat, menimbang risiko besar dan tekanan waktu, sementara musuh terus memperketat pencarian. Nasib kedua awak kini benar-benar bergantung pada kecepatan, keberanian, dan ketepatan tim penyelamat yang berpacu melawan waktu dan bahaya di pegunungan Zagros. Sinyal darurat dari pilot yang jatuh akhirnya diterima oleh markas militer Amerika Serikat di Teluk. Dalam hitungan detik, pusat komando langsung bergerak cepat, mengaktifkan protokol penyelamatan tingkat tertinggi. Para perwira dan operator komunikasi saling bertukar informasi, memastikan setiap detail misi tercatat dengan akurat. Sinyal itu memicu operasi penyelamatan berisiko tinggi yang diberi sandi Fajar Penyelamatan. Di tengah gelapnya pagi, pasukan khusus bersiap, memeriksa perlengkapan dan strategi, menyadari bahwa setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa rekan mereka. Puluhan pesawat tempur, helikopter, dan drone dikerahkan secara serentak, menciptakan payung udara di atas zona penyelamatan. Formasi udara ini tidak hanya untuk perlindungan, tapi juga untuk mengintimidasi musuh dan memperbesar peluang keberhasilan misi. Helikopter Pavehawk, didukung oleh jet tempur yang mengawal dari udara, terbang rendah menembus pegunungan terjal menuju titik penjemputan. Setiap manuver dilakukan dengan presisi tinggi untuk menghindari deteksi radar musuh. Sementara itu, sang pilot mengikuti instruksi dari markas, bergerak perlahan ke area terbuka yang telah ditentukan. Ia menanti dengan tegang, bersembunyi di balik batu-batu, selalu waspada terhadap ancaman musuh yang bisa muncul kapan saja. Deru helikopter yang mendekat menjadi harapan sekaligus bahaya. Suara mesin yang keras menarik perhatian pasukan Iran di sekitar lokasi. Setiap detik, risiko terdeteksi semakin besar, namun harapan untuk selamat juga semakin nyata. Dalam operasi kilat yang penuh ketegangan, tim khusus bergerak cepat menjemput pilot. Mereka mengevakuasi sang pilot ke dalam helikopter. Sementara jet-jet tempur di atas memberikan perlindungan maksimal dari ancaman serangan musuh. Evakuasi pilot pertama dinyatakan sukses. Ia segera diterbangkan ke Kuwait untuk menjalani pemeriksaan medis dan pemulihan, disambut oleh tim medis yang sudah bersiap di pangkalan. Keberhasilan ini mengangkat moral seluruh pasukan dan memberi harapan baru. Namun, semua tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Masih ada tantangan besar di depan mata. Satu prajurit Amerika masih tertinggal di belakang garis musuh, terjebak di wilayah yang sangat berbahaya dan penuh ketidakpastian. Waktu terus berjalan, tekanan semakin besar, dan tantangan berikutnya jauh lebih berat. Tim penyelamat harus berpacu dengan waktu untuk menyusun strategi baru demi menyelamatkan prajurit yang masih terjebak. Fokus kini tertuju pada penyelamatan WSO yang terluka parah dan belum diketahui lokasinya. Iran meningkatkan patroli dan memperkuat pertahanan di pegunungan Zagros, membuat misi semakin sulit. Selama 2 hari, operasi pencarian besar-besaran diluncurkan, melibatkan ratusan pasukan khusus dan pengawasan drone non-stop. CIA melancarkan disinformasi untuk mengalihkan perhatian Iran, mempermainkan medan perang intelijen. Akhirnya, tim khusus menemukan sang kolonel di ceruk pegunungan. Evakuasi berlangsung di bawah baku tembak sengit dengan Garda Revolusi. Tim berhasil mengevakuasi sang kolonel ke titik ekstraksi meski harus membayar harga mahal. Misi mustahil itu akhirnya tercapai. 2 nyawa berhasil diselamatkan. Keberhasilan penyelamatan disambut lega di Washington. Presiden Trump segera mengumumkan operasi ini sebagai salah satu yang paling berani dalam sejarah militer AS. Ia menegaskan, "Kami tidak pernah meninggalkan prajurit kami." Operasi ini menjadi narasi kepahlawanan dan supremasi teknologi Amerika, sekaligus alat diplomasi untuk menekan Iran. Trump mengultimatum Teheran, buka Selat Hormuz atau hadapi serangan besar-besaran. Israel pun memberi selamat, menegaskan soliditas aliansi dengan Amerika. Keberhasilan ini menjadi simbol kekuatan bersama di tengah konflik yang memanas. Iran membantah klaim kemenangan Amerika, menuduh Washington menutupi kerugian besar selama operasi penyelamatan. Mereka mengklaim telah menembak jatuh beberapa pesawat dan drone AS, serta menewaskan anggota pasukan khusus Amerika.
Pentagon mengakui 2 pesawat C-130 harus dihancurkan di darat untuk mencegah jatuh ke tangan Iran. Kerugian material dan finansial Amerika sangat besar, meski 2 awak berhasil diselamatkan. Analis menyoroti, pertahanan udara Iran kini menjadi ancaman nyata bagi aset udara canggih. Daya gentar Amerika di kawasan mulai terkikis. Kemenangan moral harus dibayar mahal dengan hilangnya aset militer bernilai tinggi. Perang modern kini jadi kalkulasi rumit antara nyawa dan teknologi. Insiden F-19I memicu eskalasi baru di Timur Tengah. Israel membalas dengan serangan udara ke fasilitas petrokimia Iran, menewaskan dan melukai ratusan. Iran membalas dengan rudal balistik ke Israel, menghantam pabrik drone dan kota-kota besar. Konflik meluas ke Lebanon dengan serangan Israel menewaskan warga sipil dan memperparah krisis pengungsi. Uni Emirat Arab dan Bahrain juga terseret, menghadapi serangan drone dan rudal Iran. Fasilitas nuklir Iran kembali jadi target serangan udara AS Israel, meningkatkan risiko bencana radiologi. Siklus kekerasan terus berputar, tanpa jeda kemanusiaan. Setiap serangan dibalas lebih keras, mendorong kawasan ke jurang perang regional. Timur Tengah kini diambang konflik skala penuh. Konsekuensi bencana mengancam seluruh kawasan. Di balik operasi militer dan klaim kemenangan, nilai kemanusiaan sering terlupakan. Penyelamatan 2 awak Amerika adalah kisah tentang loyalitas dan keberanian, bukan sekadar statistik perang. Ratusan pasukan khusus mempertaruhkan nyawa demi 2 rekan, ikatan persaudaraan yang melampaui strategi. Namun, perang juga membawa penderitaan bagi jutaan warga sipil di Iran, Israel, dan Lebanon. Korban tewas, luka, dan pengungsi jadi pengingat pahit bahwa perang selalu memakan yang paling lemah. Kisah ini memaksa kita merenung keberanian militer harus diimbangi empati pada korban sipil. Kita merayakan penyelamatan 2 nyawa, tapi ribuan lainnya hancur oleh konflik yang sama. Nilai tertinggi tetap setiap nyawa manusia tak ternilai harganya. Setelah pertempuran mereda, kesadaran pahit muncul tak ada pemenang sejati dalam perang ini. Negara-negara penengah mulai mendorong diplomasi, menawarkan gencatan senjata dan pembukaan Selat Hormuz. Proposal perundingan di Islamabad mulai mendapat momentum, meski jalan damai masih panjang dan sulit. Biaya perang yang mahal mendorong kedua pihak mempertimbangkan alternatif selain kekerasan. Kisah penyelamatan pilot Amerika menjadi pengingat keberanian terbesar adalah keberanian untuk berdamai. Dunia menanti, berharap tragedi ini jadi titik balik menuju perdamaian di Timur Tengah.